Halo Bapak Ibu lecturer dan tutor, beserta teman-teman mahasiswa dari BINUS University Online Learning, dan mungkin juga ada pemirsa dari pemirsa yang lain yang menyimak video ini. Selamat datang di video ini. Saya Dion Hardi akan menyampaikan tugas dari tugas kelompok yang diberikan pada mata kuliah Introduction to Data Information Management mengenai cara membangun aplikasi inventory management menggunakan PHP programming. Jadi ini adalah tugas kelompok ya, yang dikerjakan oleh 5 orang rekan saya termasuk saya sendiri, di mana kami bekerja sama di balik layar untuk membangun aplikasi inventory management ini, dan akan disampaikan saya sebagai perwakilan mengemasnya dalam bentuk video. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan inventory management itu apa sih? Jadi inti dari video ini adalah bagaimana cara kita membangun aplikasi menggunakan PHP programming. Dan aplikasi yang akan kita bangun itu adalah inventory management. Nah, untuk inventory management ini singkatnya adalah sebuah aplikasi untuk mengatur stok dan alur distribusi barang, terutama untuk bisnis retail ya. Jadi, dengan inventory management ini, kalau kita mempunyai suatu bisnis yang membutuhkan pengadaan barang, ini kita bisa men-track alur barangnya, keluar masuknya lewat inventory management ini. Nah, sebagai gambaran saja, ini saya beri contoh ya, platform tentang inventory management. Nah, ini saya ambil contoh dari aplikasi inventory management milik perusahaan e-commerce luar negeri. Jadi di sini kita bisa melihat contohnya. Jadi dari inventory management ini kita bisa mengetahui barang-barang yang keluar, yang masuk itu berapa, kapan terjadinya, lalu apa saja itu bisa dikelompokkan menjadi kategori-kategori, dan kita bisa melihat juga penjualannya dari sini ya. Jadi dengan semakin banyak suatu barang itu keluar, otomatis semakin banyak suatu barang itu terjual gitu. Di sini kita bisa track semuanya dan akan mendukung kelangsungan bisnis kita melalui inventory management ini. Nah, untuk kehidupan sehari-hari juga aplikasi inventory management ini sederhananya kita bisa temukan di platform e-commerce sehari-hari ya. Mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman ada yang berjualan di platform e-commerce, pada yang sudah pernah gitu. Di sini saya ambil contoh untuk salah satu e-commerce di Indonesia. Di sini bisa melihat ya, di sini uh, inventory manajemennya dengan look-nya yang lebih clean di sini. Jadi ini salah satu menunya, di mana menunya ini untuk mengatur stok. Kalau tadi yang saya tunjukkan mungkin lebih ke dashboard-nya ya. Dan sini adalah menu untuk mengatur stok sebagai gambaran, di mana dari gambar ini, dari jenis-jenis barangnya, stoknya bisa diatur, bisa dinonaktifkan, dan bisa diatur juga harganya dan kuantitasnya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran jadinya ya. Ini mungkin bisa dibilang ini versi sangat-sangat sederhananya. Nah, jadi di sini dashboard-nya ini ada menu pelanggan. Nah, jadi di menu pelanggan ini kita bisa menambahkan input pelanggan baru. Ini ada nama pelanggan sama alamat ya. Di situ bisa kita tambah informasi-informasi pelanggan kita, lalu alamatnya. Lalu di sini juga ada untuk kita mengedit. Jadi misalnya kita ada pelanggan yang alamatnya berubah gitu, kita bisa edit di tombol edit itu. Kita juga bisa mendelete jika misalnya ada tidak tidak sengaja kita double input gitu untuk informasi pelanggannya. Oke. Nah, langkah-langkahnya apa sih? Bagaimana cara kita bisa membangun inventory management ini menggunakan PHP programming? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Langkah pertama adalah kita harus mendesain database-nya. Karena untuk membangun aplikasi tadi, kita membutuhkan database. Nah, untuk membangun database, kita membutuhkan desain database. Seperti halnya kita ingin membangun rumah, kita pasti membutuhkan desain rumahnya ya. At least gambarnya gitu, denahnya gitu kan. Nggak mungkin kita bangun rumah tanpa ada gambar apa-apa, langsung numpuk-numpuk bata dan kayu seperti itu. Nah, jadi di sini pertama itu adalah prosesnya mendesain database. Lalu ketika sudah mendesain database-nya, desain tersebut kita akan gunakan untuk membangun database-nya. Nah, jika sudah membangun database-nya, kita akan membuat programnya. Lalu setelah buat programnya, baru kita hubungkan dari database-nya dengan programnya menjadi sebuah aplikasi yang siap untuk dipakai. Nah, sebelum kita memulai proses ini, dipastikan kita sudah menginstal 2 aplikasi ini ya, setidaknya, yaitu aplikasi XIMPP untuk membangun database-nya menggunakan PHP nanti, lalu untuk Visual Studio Code untuk nanti membuat programnya.
Nah, masuk ke proses pertama ya, desain database. Jadi di sini kami mencontohkan database-nya itu menggunakan 6 entitas sebagai berikut ya. Jadi entitasnya ada hak akses, pengguna, pembelian, barang, penjualan, dan pelanggan. Nah, di sini kenapa kita butuh desain database ini? Karena kita membutuhkan informasi-informasi seperti entitasnya apa, atributnya ada berapa, dan apa saja, primary key-nya apa, foreign key-nya apa, relational setiap datanya apa. Nah, itu akan kita butuhkan di membangun database. Nah, makanya ini desain database ini krusial ya untuk kita membuat aplikasi. Di mana kalau kita desainnya salah atau mungkin kita salah merelasikan, nanti database-nya nggak jadi dan aplikasinya nggak akan jalan gitu. Nah, jadi dengan mendesain ini kita bisa mengetahui pasti desainnya apakah sudah betul, relasinya apakah sudah betul, apakah ada uh, informasi entitas atau atributnya sudah betul, tidak ada yang duplikat, seperti itu. Nah, setelah kita mendesain database, kita waktunya adalah membangun database. Membangun database ini akan menggunakan aplikasi XIMPP yang tadi sempat ditunjukkan ya. Jadi jika Bapak dan teman-teman sudah menginstal XIMPP, kita tinggal search saja di komputer kita ya. XIMPP. Nah, jadi XIMPP ini untuk biar bisa running, kita harus start dulu Apache sama MySQL-nya. Setelah ini di start, sudah jalan di start, kita klik admin di sini, di MySQL-nya. Nanti akan terhubung ke localhost melalui browser kita. Nah, di sini adalah page-nya PHP MyAdmin ya. Jadi dengan PHP MyAdmin ini kita terbantu dengan ini kita tidak perlu membangun aplikasi dengan baris kode. Kita bisa melakukan dengan kita klik new di sini. Nah, kita tinggal tulis saja. Di sini database-nya contoh kita kasih database namanya Maju Jaya ya. Tinggal di create. Let's say kita Maju Jaya yang kedua ya. Maju Jaya 2 tinggal di create. Lalu kita masukkan tabelnya dari desain database-nya yang tadi. Contoh kalau kita review lagi desain database-nya itu, contoh kita mau memasukkan tabel ini dulu ya, mungkin penjualan seperti itu ya contohnya ya. Penjualan berarti di sini ada kita tulis tabel name-nya penjualan. Lalu jumlah kolomnya itu ada 5. Kita di sini 5 ya jumlah kolomnya ya. Tinggal create saja. Nah, di sini kita tinggal masukkan di sini ya atribut-atribut dari penjual berikut gitu. Jadi kalau di sini contoh saja di sini penjualan, kita tinggal masukkan di sini. Pertama itu ada ID penjualan, lalu ada ID baru, lalu ada ID pelanggan, lalu ada jumlah penjualan. Oke, setelah kita selesai membangun database, selanjutnya adalah kita membuat programnya. Nah, di sini program, jika kami jabarkan, itu ada 3 jenis program ya. Pertama, program kelas. Program kelas, maaf. Untuk program kelas ini fungsinya untuk pengaturan entitas data pada aplikasinya. Lalu ada controller, ini untuk mengatur hak akses nanti di aplikasinya. Lalu ada view, ini untuk pengaturan tampilan. Tampilan seperti apa di aplikasinya. Nah, di sini kita bisa membuat program ini menggunakan Visual Studio Code ya, yang ditampilkan tadi. Jadi kalau di PC nanti dimasukkan saja di sini Visual Studio Code. Ya. Di sini saya akan menunjukkan hasil dari codingan program untuk kelas terlebih dahulu di sini. Nah, untuk kelas, di sini bisa dilihat ya, kelas ini ada program untuk pembelian, penjualan, pelanggan, role, dan laba rugi. Kita coba contoh salah satu yang pelanggan ya, kita klik di sini. Nah, jadi kelas ini adalah, judul kelas ini adalah pelanggan. Di sini di dalam coding kelas ini ada yang namanya properties. Properties ini kalau dalam tabel itu seperti atribut ya. Di sini bisa dilihat pelanggan ini kan propertiesnya adalah ini, ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat. Nah, ini propertiesnya. Lalu next-nya itu ada function ya. Ini bisa dilihat di sini ada function-nya.
Oke, next untuk controller. Di sini contoh kita mau melihat controllernya dari pelanggan ya. Nah, jadi controller ini untuk fitur-fitur yang di dalam aplikasi. Jadi untuk dalam menu pelanggan nanti di aplikasi itu pelanggan itu akan ada nanti menu pelanggan, di mana dalam menu pelanggan itu kita bisa um, fiturnya adalah add, delete, dan update. Jadi kita bisa menambahkan informasi data pelanggan, menghapus informasi dan data pelanggan, sama mengupdate atau mengedit ya informasi dan data pelanggan. Saya lihat di sini codingnya seperti ini. Lalu yang terakhir adalah kita membuat program untuk pengaturan tampilan di aplikasi. Nah, jadi ini adalah tampilan programnya nanti. Nah, ini berupa form ya, tampilan programnya. Jadi di sini ada form edit, form tambah. Jadi misalnya kita yang tadi di program controller, jika kita mengklik fitur edit, di situ akan tampilannya itu akan berganti page, jadi tampilannya berbeda lagi gitu. Nah, itu diaturnya di program view. Oke, selanjutnya setelah selesai kita membuat programnya, sekarang waktunya adalah kita menghubungkan program dengan database. Kalau tidak dihubungkan, ini aplikasi tidak bisa jalan gitu, karena programnya adalah mengambil dari database-nya itu begitu. Nah, caranya itu kita uh, tinggal menuliskan kode berikut ya. Nanti di run di VS Code-nya kita, dan setelah di run nanti kita bisa langsung masuk ke localhost yang sudah di setting. Seperti yang tadi sempat ditunjukkan, jika dengan codingnya tadi sudah di run, berhasil, di sini baru kita bisa masuk ke localhost-nya database yang sudah kita buat. Baik, sekian untuk pemaparannya. Terima kasih untuk atas perhatiannya bagi Bapak, Ibu, teman mahasiswa eh, dari Binus University Online Learning dan juga pemirsa yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan dan banyak kekurangan. Eh, saya harap ini dapat merepresentasikan dengan jelas hasil dari tugas kelompok yang sudah kami buat.